Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Isamuddin, NRP 41226032 dari kelas 3 D4 Mekatronika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi praktikum dari rangkaian driver motor dan juga praktikum aktuator motor DC brush. Baik, di sini ada rangkaian driver motor hybrid menggunakan transistor BJT. Baik, kita akan simulasikan. Jika kita menekan push button 1, maka motor akan berputar CW atau clockwise. Mengapa demikian? Karena tegangan yang ada di sini atau push button 1 akan mengalir ke basis dari Q5 dan juga Q8. Jadi tegangan input motor dari sini akan mengalir menuju ke motor. Dan mengapa tidak menuju ke ground? Karena di sini pada transistor Q8 basisnya akan hidup dan akan menyambungkan basis dari Q3, sehingga transistor Q3 tidak menyala, sehingga tegangan dari sini tidak akan menyambung ke ground. Lalu jika kita menekan push button 2, maka motor akan berputar CCW atau counterclockwise. Mengapa demikian? Sama halnya seperti yang push button 1 tadi. Jadi tegangan di PP2 akan mengalir ke transistor Q6 dan juga Q7, sehingga tegangan dari motor akan terhubung. Lalu jika kita menekan semua push button, maka motor tidak akan berputar karena motor mendapatkan polaritas yang sama, yaitu 5 volt semua, sehingga motor tidak akan berputar. Sebaliknya, jika kita tidak menekan push button keduanya, maka motor juga tidak akan berputar karena semua motor mendapatkan ground. Selanjutnya kita beralih ke driver motor hybrid menggunakan MOSFET. Jika kita menekan push button 1, maka motor akan berputar CW counterclockwise. Mengapa demikian? Karena tegangan dari push button 1 akan mengalir menuju basis Q13 yang akan menyambungkan dari kaki emitter ke kolektor, sehingga kaki gate pada transistor MOSFET P channel ini akan aktif dan mengaktifkan atau menyambungkan dari tegangan motor di sini, sehingga motor akan berputar. Lalu mengapa kok tidak terhubung ke ground? Karena pada ini adalah N channel. Jadi N channel itu akan aktif ketika mendapatkan tegangan high. Lalu jika kita akan menekan push button 2, maka motor akan berputar ke kiri. Sama halnya seperti yang push button tadi, tegangan dari PB2 akan mengalir ke transistor Q14 dan yang akan menghubungkan ground ke gate dari P channel yang akan menghubungkan tegangan ke motor. Lalu jika kita menekan push button keduanya, maka motor akan berhenti karena mendapatkan polaritas yang sama. Sama halnya ketika kita tidak menekan keduanya, motor akan mati juga karena mendapatkan ground. Lalu selanjutnya yaitu adalah rangkaian driver motor hybrid yang lain. Lalu jika kita menekan push button 1, maka motor akan berputar CW searah jarum jam. Mengapa demikian? Karena tegangan dari push button 1 akan mengalir ke basis dari Q21 dan juga akan mengalir ke transistor Q21 yang akan menghubungkan kolektor ini yang akan menyambungkan ke basis dari Q19, sehingga basis dari Q19 ini akan tidak aktif dan tidak akan menghubungkan dari tegangan ke emitter, sehingga transistor MOSFET P channel di sini akan aktif dan akan menghubungkan tegangan sumber dari
sini menuju ke motor. Lalu sebaliknya, jika kita menekan push button kedua, maka tegangan dari PP2 akan mengalir ke transistor Hi22 yang akan menghubungkan ground ke basis dari Hi20 dan juga P channel dari gate P channel, sehingga tegangan sumber akan menghubungkan ke motor. Lalu jika kita menekan keduanya, maka motor akan mati karena sama-sama mendapatkan polaritas yang sama, yaitu positif semua. Lalu sebaliknya, jika kita tidak menekan keduanya, maka motor juga tidak akan berputar karena mendapatkan polaritas yang sama, yaitu negatif. Lalu selanjutnya untuk praktikum aktuator motor DC brush. Jadi di sini adalah programnya. Di sini ada deklarasi dari input-inputnya. Ini juga sudah juga sudah terdapat pin-pinnya yang sama dengan yang ada di rangkaian Proteus. Lalu selanjutnya untuk yang pin mode untuk yang outputnya, yaitu dari driver motornya. Lalu untuk yang pin mode input itu, yang PM1 ini berasal dari pembacaan ADC dari potensio PM1, potensio 1 dan potensio 2 yang nantinya akan mengatur PWM. Lalu untuk input selanjutnya, yaitu left dan right, itu berasal dari deep switch. Lalu jadi nanti PM1 dan PM2 ini akan diambil dari data ADC dari PM1 dan PM2 yang berasal dari potensio tadi. Selanjutnya, jika deep switch kiri ditekan, maka dan deep switch kanan tidak ditekan atau low, maka akan memutar semua motor ke kiri. Selanjutnya, jika deep switch kanan high dan deep switch kiri low, maka motor akan berputar ke kanan. Selanjutnya, jika kedua deep switch aktif atau high semua, maka motor yang atas ini akan berputar ke kanan, yang motor bawah akan berputar ke kiri. Lalu selanjutnya, ketika deep switch low semua atau tidak diaktifkan, maka motor akan mati. Jadi kita akan simulasikan. Nah, untuk mengatur PM-nya kita atur di sini. Misal kita mengatur ke full, lalu kita menekan deep switch left, maka motor akan berputar ke kiri. Lalu jika kita menekan deep switch yang kanan, maka motor akan berputar ke kanan. Nah, waktu berputar ke kanan, kita bisa mengatur kecepatan dari motor tersebut. Nah, terlihat motor yang paling bawah ini lebih pelan daripada motor yang atas. Lalu jika kita menekan keduanya atau deep switch aktif semua, maka motor yang atas berputar ke kanan dan yang motor yang bawah akan berputar ke kiri. Lalu jika kita tidak menekan semuanya, motor akan mati. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.